Halo guys, balik lagi sama aku, Nurul Isnaini, mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Kali ini aku akan mewawancarai seseorang. Dia adalah owner Resto Divari yang ada di Tembalang, Semarang. Dia bernama Fania Florencia Hutagaul. Yuk simak videonya. Halo kakak, saya mahasiswa dari UNU Jogja. Saya ada tugas dan disuruh mewawancari UMKM. Nah, saya dengar kakak ini kan punya resto. Nah, itu restonya itu namanya apa dan lokasinya itu di mana? Oke, jadi restonya itu namanya Kedai Divari, lokasinya itu di Tembalang, Semarang. Oke. Kalau boleh nih, bisa diceritakan bagaimana awal mula berdirinya resto itu? Jadi resto itu tuh awal mulanya berdirinya sekitar bulan Juli karena kita melihat ada di Tembalang itu kan daerah mahasiswa ya, ada kampus Undip dan Polines dan Poltekkes. Ya kita dan masih banyak mahasiswa dan rasanya restoran nggak akan pernah sepi di tengah-tengah mahasiswa. Jadi kita merasa ya cocok nih kayaknya buka tempat makan di sana karena pasti ada dong yang makan. Meskipun udah banyak restoran di sana. Itu tahun-tahun lalu gitu. Iya, Terus apa sih visi misi kakak buat buka resto itu? Sebenarnya sih ya visinya ingin menyediakan pengalaman makan yang berbeda di Tembalang ya untuk mahasiswa-mahasiswa dan orang-orang sekitar Tembalang lah. Jadi kita pengen mereka tuh ada suasana baru atau sensasi baru ketika makan di restoran kita. Terus menu yang paling bikin pelanggan itu favorit di sana itu apa? Jadi restoran Divari itu agak unik karena pagi dan sore itu menunya berbeda. Jadi ketika pagi sampai ya sekitar jam 5 sore kita menjual menu prasmanan yang mana setiap harinya ada sekitar 30 menu. Nah yang paling favorit di menu pagi itu biasanya adalah cumi cabai hijau, ayam mentega, telur dadar gimbal, apa ya kalau sayurnya itu biasanya oseng dan pepaya, kemudian tumis jamur. Nah sedangkan kalau menu malam itu kita menu-menu internasional lah kayak menu Jepangan, menu burger, nasi goreng. Nah untuk menu malam itu salah satu yang paling favorit itu nasi goreng katsu, kemudian chicken ramen. Kita juga menyediakan pizza, roti panggang dan lain-lain seperti itu. Terus bagaimana proses pengadaan bahan bakunya? Misal nanti ada pemasok tetap atau bagaimana? Kita punya pemasok tetap pasti untuk semua bahan-bahan baku dari protein, daging, sayur-sayuran juga. Kita udah punya pemasok minyak dan bahan-bahan kayak bumbu itu kita udah punya pemasoknya. Itu biasanya kita datang itu pemasoknya setiap jam 11 siang setiap harinya. Jadi menu yang datang hari itu akan diolah, dipotong-potong, dirajang, kemudian dipakai di besok harinya pagi ketika masak prasmanan. Terus dalam resto kakak itu ada berapa karyawan? Namanya dari yang masak. Oke. Total karyawan kita ada 22 orang. Semuanya. Itu beda-beda tugasnya Beda-beda atau tugasnya. Kita yang tim pagi, yang tim sore juga beda. Shiftnya beda. Shift gitu. Iya, shift yang pagi khusus masak prasmanan. Itu ada 6 orang, ibu-ibu semua. Kemudian nanti ada yang khusus untuk makanan-makanan sore, makanan malam itu standby dari jam 3 siang sampai jam 11 malam. Tantangan yang paling besar lah, intinya tantangan yang kakak hadapi dalam menjalankan resto itu.
karena kita ada di daerah yang mahasiswa, jadi kita sangat terdampak ketika liburan mahasiswa sekarang. Jadi kita sedang berusaha mencari pelanggan baru dari keluarga-keluarga yang tinggal di Tembalang, kemudian juga para pekerja yang ternyata banyak kantornya di Tembalang. Kemudian kita juga ingin ingin masuk ke universitas-universitas bisa menyediakan nasi box untuk TU-TU setiap jurusan. Terus bagaimana kakak itu mengolah kualitas bahan makanannya, kualitas makanannya, dan layanan agar tetap konsisten? Ya pastinya itu kita butuh sistem evaluasi yang ini ya, kayak kalau prasmanan kita pemanah ya, kita yang pasti harus menjaga kebersihan dapur. Kemudian harus servernya juga yang menyajikan makanan harus selalu memantau apa yang diberikan kepada konsumen, jangan sampai ada lalat atau karena kan prasmanan biasanya sudah ditata, jadi cukup pasti ada lalat masuk keluar. Nah, kita juga mengusahakan ada alat-alat pengusir lalat di setiap di lingkungan restoran. Kemudian kalau kebersihan yang lain sih alhamdulillah sudah cukup oke ya, karena ya kita rutin membersihkan, bahan-bahan juga dijaga kualitasnya, dan kita juga selalu bekerja sama dengan supplier, jadi resiko bahan yang rusak itu bukan di kita, karena supplier yang harus menjaga kesegaran bahan karena kita langsung pakai gitu. Yang membedakan dari resto kakak dengan kompetitor di area yang sama itu apa? Kalau saya bilang sih yang paling membedakan itu lokasi ya, karena kan kita itu meskipun kita menjual 2 jenis menu, tapi yang paling kami jadikan kayak base produk itu adalah prasmanan. Nah, kan prasmanan itu kadang-kadang kalau di warteg ya udah gitu, di kompetitor kami itu mungkin warteg di sekitar atau ya makanan rumahan lainnya. Nah, kami berusaha memberikan pengalaman makan prasmanan yang baik dan baru itu melalui lokasi kami yang besar, bersih, sejuk, dan juga dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung seperti toilet yang bersih, musola, dan juga itu satu lokasi. Kedua, yang pasti dari keberagaman menu. Kami makanan menyediakan 30 jenis menu. Dari proteinnya itu sekitar 10 menu, 10 pilihan, sayurnya sekitar 20. Nah, tapi juga kami menyediakan berbagai jenis minuman, jadi bukan cuma es teh atau es jeruk aja gitu, tapi jus buah ada, smoothies ada, minuman manis yang kayak es taro, es matcha, es coklat itu ada. Jadi kan itu pengalaman prasmanan yang berbeda gitu, makannya cumi, oseng daun pepaya pakai es coklat. Jadi di situ sih rasanya nilai tambah. Jadi ya alhamdulillah ya tergambarkan dari banyak mahasiswa-mahasiswa yang datang dan cukup lama stay karena kami juga menyediakan free wifi dan colokan. Terus rencana kakak itu tujuan jangka panjang untuk resto itu bagaimana? Tujuan jangka panjang saya sebenarnya bisa memperluas ya, bisa siapa tahu bisa buka cabang. Yang pasti sekarang harapannya adalah penjualan bisa stabil terlepas dari liburan atau agenda kemahasiswaan. Jadi tujuannya sementara ini yang pastinya adalah memperbesar jangkauan untuk menjaga kestabilan pemasukan gitu. Kemudian kedua pastinya ya kalau misalnya kita ya pengen melihat apakah ini bisa diduplikasi di lokasi lain atau bahkan di kota lain gitu. Selain itu sih ya mungkin standar supaya bisnis pada umumnya ya meningkat pendapatan. Terus strategi pemasaran yang sudah dilakukan atau yang ingin dicoba di masa depan itu strategi yang seperti apa? Strategi yang sudah dilakukan sekarang kami memanfaatkan digital marketing pakai Instagram Ads, jadi lebih bisa menyasar orang-orang yang
belum tentu pernah lewat tapi udah tahu bisa lihat di Fari dari HP-nya. Kemudian setelah itu kedepannya kita pengen bisa masuk ke universitas menjadi partner untuk menyediakan makanan seperti nasi box atau catering untuk event-event mereka. Terus bagaimana kakak itu melihat perkembangan industri kuliner di area itu? Misalnya dari resto-resto lain di sekitar gitu. Terus gimana? Sebenarnya kalau di daerah sana kan industri kulinernya tidak akan pernah mati ya, karena selalu ada mahasiswanya. Cuman bagaimana kita bisa menjaga kepuasan customer, karena ya di saat ini industri kuliner itu sangat bergantung kepada ya review. Kita sekali melakukan kesalahan kemudian menjadi viral itu sangat berbahaya bagi keberlanjutan. Itu satu, kita harus bisa membuat image yang baik. Kedua, kita harus bisa juga memastikan servis kita itu konsisten. Jangan sampai pengalaman customer setiap datang itu berbeda-beda. Kalau berbeda-beda, mereka pasti di kunjungan kedua ya udah nggak mau datang lagi karena nggak pernah merasa mendapatkan pengalaman yang sama. Seperti itu sih kalau untuk industri kuliner ya. Apalagi kita juga di lingkungan mahasiswa, jadi mereka itu sangat sensitif terhadap harga. Jadi kita harus bisa menentukan harga yang tepat yang masih sesuai dengan kemampuan daya beli mereka. Jadi harganya itu sangat ramah untuk mahasiswa gitu. Nah, alhamdulillah masih bisa menjaga harga untuk ramah kepada mahasiswa. Gitu. Terima kasih ya Kak atas interviewnya. Hai Indo, lagi sama aku. Jadi seperti itu ya hasil wawancara aku sama kakak owner Resto di Pari. Buat kalian yang ada di Semarang, kalian tuh wajib deh kesana. Aku jamin kalian tuh pasti puas. Juga buat kalian yang untuk saat ini banyak pikiran, banyak tugas, jadi kalian tuh wajib deh kesana. Kalian juga bisa ngerjain tugas di sana karena di sana itu udah tersedia free wifi, kemudian udah tersedia colokan charger, dan itu yang bikin kalian para mahasiswa itu tidak tidak takut nanti kalau laptop atau HP kalian tuh lobet. Nah, untuk soal harga nanti aku lampirin di video selanjutnya ya. Tapi aku jamin deh kalau kalian kesana tuh buat para mahasiswa-mahasiswa, buat yang mau quality time sama keluarga itu sangat cocok banget. Dan ya buat aku sangat menyarankan kalian buat kesana. Dan soal harga kalian jangan takut, jangan khawatir. Di sana itu harganya ramah banget di kantong dan makanannya enak-enak. Bye-bye.